Bab 036. Pupil mata Arman melebar. Rahang wajah yang sempat mengecang perlahan kembali rileks. Ia masih berusaha menyimak semua yang disampaikan Waldan kepadanya. Saat itu saya sadar. Hati dan perasaan wanita bisa berubah kapan saja, tergantung cara kita menghargai pengorbanannya. Selama menikah dengan saya, dia selalu menawarkan surga dan seisinya, tapi saya malah menghadirkan neraka yang menyakitinya. Selama penyekapan, saya M3 namparnya, bersikap kasar bahkan menodongkan S3 jata kepadanya, tanpa ampun. Tapi keputusannya sama sekali tidak berubah. Dia masih kekeh pada pendiriannya, untuk mempertahankan statusnya sebagai istri Anda, dan alasannya masih sama, karena dia sangat mencintai Anda. Ibu saya pasti sangat kecewa sekarang. Ayah Chelsea apalagi. Tugas yang harusnya saya selesaikan, malah berhasil dilakukan oleh laki-laki lain. Kepala Waldan kembali menunduk semakin dalam. Entah mengapa Arman tak bisa berucap apapun. Karena selama ini Chelsea sama sekali, tuh pernah mengatakan cinta kepadanya. Ia mulai berasumsi jika Waldan hanya berbohong untuk mengalihkan perhatiannya agar kehilangan fokus dalam sesi interogasi ini. Atau memang benar, Chelsea mengatakan hal demikian. Isak tangis Waldan, semakin terdengar jelas dan hampir tak terkendali. Pada akhirnya Arman menoleh ke arah two-way mirror atau cermin satu arah, di mana petugas lain sedang mengamati proses interogasi dari balik cermin tersebut. Anggukan kepala Arman ke arah cermin satu arah itu, membuat beberapa orang petugas langsung beranjak masuk menghampirinya ke dalam ruangan. Di saat bersamaan, Arman langsung berdiri, sembari meraih berkas di atas meja. Dia masih syok, bawa ke sel dulu. Kelihatannya memang gitu, dan dari tadi ngomongnya ngawur. Ya sudah, tolong kamu urus untuk bantuan psikologi dari Bayangkara. Saya harus ngurus yang lain dulu. Siap, dan ucapan Waldan tadi, terus Arman bawa sampai ke dalam ruangan kerjanya. Di belakang meja, ia duduk di atas kursi kebesarannya, mendongakkan kepala, menatap langit-langit ruangan dengan pikiran yang jauh terbang ke tempat di mana istrinya berada. 52. Men. Suara di ujung pintu, membuat Arman bersiap dan langsung berdiri. Ternyata yang datang adalah Kabareskrim Polri didampingi Pak Wakapolres. Entah mengapa, hari ini ia mendapatkan banyak sekali tamu dari petinggi Polri Pusat. Wah, ini dia, Kasat Reskrim yang berubah jadi superhero demi menyelamatkan istri dari penyekapan. Ah, bisa saja, Pak. Silakan duduk. Sepertinya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Itu dia. Saya ingin mengajak kamu mengikuti tugas gabungan, ucap pria berkepala pelontos itu, saat mendaratkan bokongnya di sofa ruangan Arman. Tugas gabungan, untuk kasus besar. Ini bisa menjadi kesempatan kamu, untuk segera naik pangkat menjadi komisaris polisi, sahut Pak Wakapolres yang begitu antusias. Jangan disia-siakan, men. Arman hanya mengangguk, sembari tersenyum kecil. Lokasi, di mana? Perbatasan. Di NTT. Kurang lebih 2 bulan, men. Ekspresi wajah Arman terlihat semakin sendu. Niat hati untuk mengajak Chelsea bulan madu apakah harus ditunda? Sejak menikah sampai sekarang, ia benar-benar tidak punya waktu libur untuk menghabiskan waktu bersama istrinya. Jangan banyak mikir, tegur Pak Waka. Nanti, proses sidang Waldan jalan, kamu berangkat. Gimana? Saya bicarakan dengan istri saya dulu. Istrimu pasti ngerti. Dia sudah bersumpah sebagai seorang bayangkari, untuk mendukung karir suaminya dalam keadaan apapun. Chelsea pasti support kamu, men.
Ingin mengangguk tapi rasanya sangat berat bagi Arman. Untuk sementara ia ingin fokus pada kasus Waldan, sembari memikirkan bagaimana caranya menyampaikan hal ini kepada Chelsea dan Oma Lucita. Pembicaraan itu terus berlanjut, dua seniornya itu terus meyakinkannya, mendorongnya untuk maju, demi meraih mimpi sebagai petinggi Polri di Inkri. Di rumah Oma Lucita, Chelsea beberapa kali mengecek ponselnya, tapi belum ada kabar apapun dari Arman. Ia mencoba kembali fokus mendengarkan Rania dan Arkan yang sedang asik mengobrol di hadapannya. Untuk mengalihkan pikiran. "Ran, kamu kenapa belum nikah?" "Ya karena saya masih mau sekolah dulu." "Bang Arkan kenapa enggak nikah?" "Karena kamu masih sekolah." "Ya, aku tungguin dulu." "Dich, omongan buaya memang ada aja." Bahu Rania bergedik, ngeri. "Nggak ada rencana mau login, Ran." Mulut Rania baru saja terbuka, hendak angkat bicara. Tapi, tiba-tiba saja Bu Nera datang sambil bersedekap dada. Lengkap dengan gaya angkuhnya. "Arkan, ayo pulang. Nggak jadi nginap. Aku belum ketemu Bang Arman. Tunggu Arman pulang aja baru ke sini lagi." Beliau melirik sinis ke arah Chelsea dan Rania secara bergantian, sebelum akhirnya kembali fokus kepada putranya. "Tunggu apa lagi? Ayo cepat ke depan." Sebelum menyusul sang mama yang sudah beranjak pergi lebih dulu, Arkan masih sempat berpamitan. 53. Kepada Chelsea seraya berkata, "Nanti, kalau Bang Arman pulang, kasih tahu aku. Udah save nomorku tadi, kan?" "Insya Allah." "Oke aku duluan. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pandangan Chelsea terus mengikuti Arkan hingga menghilang dari balik pintu pembatas. Tepat saat mobil yang dikendarai Arkan melaju meninggalkan pelantaran depan, Bu Nera langsung menoleh, memasang ekspresi kesal yang membuat dahinya berkerut. "Mama tadi dengar kamu ngomong sesuatu ke anak supir itu." "Maksud Mama, Rania? Siapa lagi?" Beliau kembali bersandar sambil bersedekap dada. "Dari dulu, kamu suka sekali bergaul sama yang tidak selevel. Bukan cuma sama anak supir itu, sekarang kamu juga mengakrabkan diri dengan Chelsea. Dia memang istri sepupumu, tapi kenyataannya dia tetap tidak boleh mendapatkan perhatian, nanti malah tambah besar kepala. Chelsea itu, sudah bagian dari kita, Mah. Kalau bukan kita yang membuat dia nyaman di keluarga ini, siapa lagi?" Kebahagiaan seorang istri itu bukan hanya berasal dari suaminya, tapi juga mertua yang perhatian dan ipar yang baik. "Pikirin deh kalau dulu papa yang cuma tukang bengkel nggak diterima di keluarga kita, apa mungkin aku dan kakak akan lahir ke dunia?" Bu Nera kembali bungkam beberapa saat. Kemudian kembali melanjutkan ucapannya, "Ya terserah kamu deh. Tapi jangan coba main-main sama anak supir itu, awas kamu. Bukan cuma miskin, tapi dia juga beda server sama kita." Orang cuma bercanda. Kepala Arkan mendadak pening. Ia putuskan untuk memakai headset, memutar lagu bervolume besar, agar tak mendengar ocehan mamanya. Masih di ruang keluarga, Chelsea sempat melamun beberapa saat sebelum akhirnya beralih menatap Rania yang sejak tadi duduk di sampingnya. "Ran, kamu juga kenal Arkan dan Mas Arman dari kecil, kan?" "Lumayan. Saat itu, saya masih kecil banget, Bang Arkan SD, Pak Arman sudah SMP. Terus, kamu kenapa nggak manggil Bang Arman aja?" Disuruh Nyonya Lucita. "Saya nggak boleh manggil Kak Arman ataupun Bang Arman." "Ya wajar sih, Bu. Saya ini anak supir di sini, sudah sepantasnya, begitu. Nyonya juga melarang saya manggil ibu dengan sebutan Kak Chelsea."
Padahal nggak apa-apa tahu. Chelsea mulai tak hentinya bertanya banyak hal kepada Rania mengenai hal apapun, demi mengalihkan pikirannya yang terus fokus kepada Arman. Namun, ketika malam semakin larut, Chelsea hanya bisa berbaring terlentang di atas tempat tidur. Mencoba menghubungi suaminya berkali-kali, tapi ponsel pribadi Arman tidak aktif. Ingin menelpon nomor kantor, rasanya terlalu lancang karena ia tahu, pria itu sangat sibuk sekarang. Baru kemarin melepas rindu, sekarang harus sendirian lagi. Gumam Chelsea, lalu menghembus napas panjang. Niatnya pagi ini Lydia hendak menjenguk Nada yang semalam mengalami pendarahan hebat. Namun, ia mendapatkan tugas mendadak dari Rumah Sakit Bayangkara untuk menangani salah seorang pasien dari lapas tahanan yang mengalami gangguan psikis. Salah satu yang membuatnya menerima tugas tersebut meski belum mendapatkan data resmi pasien, karena ingin bertemu Arman yang sudah pasti ada di tempat tersebut. 54. Namun, sayang, ekspektasinya terlalu berlebihan. Ketika tak sengaja berpapasan dengan Arman di parkiran, ia mengangkat tangan dan tersenyum, tapi pria itu seolah enggan menatapnya. "Mas Arman, tunggu." Ia berlari, mengejar dan akhirnya berhasil menghadang langkah pria itu. "Saya mau minta maaf, karena membuat Mas kesal hari itu. Saya benar-benar tidak punya niat buruk apapun, selain berbagi informasi dengan Tante Nera." Melihat wanita ini di pagi hari, dalam keadaan lelah, ngantuk dan banyak pikiran, semakin membuat Arman bad mood. "Minggir, saya nggak punya waktu membicarakan hal yang tidak penting. Mas." Tangannya terulur, hendak mencegah, tapi lagi-lagi ia kalah dari Arman yang melangkah begitu cepat meninggalkan tempat tersebut. Sial banget. Makin susah digapai aja. Cuma gara-gara masalah itu aja. Dari kejauhan, Lydia hanya bisa memandangi mobil Arman hingga melewati pos di depan. Semangatnya untuk tugas hari ini langsung terkuras habis. Ia kembali menyeret langkahnya masuk ke dalam area lapas tahanan untuk menjalankan tugas. Akhirnya Bu Lydia datang. Sapa seorang polwan saat mendekati Lydia. "Orangnya udah nungguin di ruangan. Bisa ikut saya sekarang?" "Oke, lebih cepat lebih baik. Saya sibuk." Mereka melangkah beriringan, menyusuri lorong koridor. Sesampainya di depan salah satu ruangan, polwan tadi bergerak cepat membuka pintu. Namun, Lydia yang hendak masuk, tiba-tiba menematung di ambang pintu saat melihat siapa napi yang sedang duduk di dalam sana. "Ada masalah?" Tidak ada." Kedua betisnya terasa bergetar saat kembali memasuki ruangan itu, lalu duduk di hadapan seorang pria yang begitu berbeda dengan wajah pucat, memar, dan sangat menyedihkan. "Saya tunggu di luar ya, Bu. Silakan panggil saya kalau sudah selesai." Lydia hanya menganggukkan kepala dan membiarkan polwan tadi pergi. Kini tinggallah dia dan pria yang tak pernah mengalihkan tatapan darinya. "Mas Waldan, kenapa melihat saya seperti itu?" "Cek, ternyata seperti ini." Waldan mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan wajah Lydia. "Perempuan licik. Semalaman aku memikirkan ini dan akhirnya aku paham, jika kau sangat pintar bermain cantik, agar tanganmu yang lentik itu, tidak perlu berurusan dengan meja hukum. Semua orang kamu hasut dengan kata-kata manis dari birmu yang ranum itu. Karena sebenarnya kau punya tujuan." Badannya menyodong ke depan, seraya melototkan mata. "Kau menyukai Komandan Arman, kan? Hati-hati sama ucapan kamu." "Itu tidak benar," sanggah Lydia. Mulai panik dan pucat. "Cek, hahaha." Bahu Waldan sampai bergerak turun karena tertawa. "Aku sudah kau jadikan tumbal,
Setelah ini siapa lagi? Hah? Ternyata kamu benar-benar gangguan jiwa. Sentak Lydia yang semakin merasa tertekan dengan penuturan Waldan. Apa tuduhan kamu itu ada buktinya? Nggak ada, kan? Jangan asal jelekin orang ya. Ini sama saja pencemaran nama baik. Aku tidak sedang mencari pembenaran, Lydia. Diraihnya pergelangan tangan wanita itu, dan cengkraman dengan erat. Tapi aku sedang memberikan peringatan. Wanita yang ingin kamu hancurkan itu bukan wanita biasa. Dia tidak Benoldo. 55. Sekujur tubuh Lydia meremang saat melihat tatapan menata Waldan yang begitu menakutkan. Sangat berbeda dari perjumpaan terakhir mereka. Dari lapas tahanan, Arman langsung pulang ke rumah untuk beristirahat sebentar dan tentu saja bertemu dengan Chelsea. Sebelumnya, ia mampir untuk membeli hadiah kecil sebagai bentuk permintaan maaf karena semalaman sibuk dan tidak sempat mengaktifkan ponselnya. Assalamualaikum. Ucapannya saat membuka pintu kamar. Waalaikumsalam. Suara di belakang sana tidak membuat Chelsea langsung beranjak. Ia melirik sebentar kemudian kembali fokus pada aktivitasnya yang sedang merapikan mukena sehabis salat duha. Melihat gelagat yang ditujukan Chelsea, sirine tanda peringatan bahaya seolah langsung berbunyi di dalam kepala Arman. 56. Mas punya hadiah, mau lihat? Taruh di meja saja, Mas. Glek. Nyatanya emas dan berlian pun, tidak akan mampu meluluhkan hati wanita satu ini. Karena selama menikah pun, Chelsea tidak meminta apapun, kecuali waktu dan perhatian. Tentang gaji, dan pemasukan dari berbagai usaha yang dimiliki suaminya saja tidak pernah ia tanyakan. Hanya Arman yang mulai rutin mengirimkan uang bulanan di rekening pribadi Chelsea. Nyali yang masih tersisa dipergunakan Arman untuk mendekat, hingga duduk di samping istrinya yang masih sibuk merapikan sejadah. Kamu ngambek? Iya. Chelsea melirik dengan tatapan datar, lalu menggeleng. Mencoba tersenyum, meski sebenarnya hatinya sangat dongkol. Tapi, ia tidak mau dianggap lebay, atau menyalahi sumpahnya sebagai seorang bayangkari. Awal-awal ditinggal tugas, bukan masalah baginya. Namun, semakin hari ia semakin tidak bisa jauh dari Arman. Apalagi setelah penculikan itu. Ia ingin selalu bersama suaminya. Ternyata, jatuh cinta itu seegois ini, iya. Saya siapkan makanan dulu. Tak ada yang bisa Arman katakan. Ia terus memandangi kepergian istrinya sampai keluar dari kamar. Merasa tak bisa dibiarkan, Arman segera menyusul setelah melepaskan rompi, menyimpan stol dan ponselnya di atas nakas. Di ambang pintu dapur, Arman menghentikan langkahnya sebentar, memberikan kode kepada Bibi dan seorang art lainnya untuk meninggalkan tempat itu, karena ia ingin bicara empat mata dengan Chelsea. Tentunya Chelsea menyadari saat Arman mengusir dua art tersebut. Namun, ia memilih fokus pada aktivitasnya menyeduh minuman herbal untuk Oma Lucita, yang akan dikonsumsi sebelum sarapan. Kemarin, proses interogasi berjalan alot. Menarik kursi, duduk di samping Chelsea yang tengah berdiri mengaduk minuman. Tapi insya Allah BAP secepatnya dikirim, setelah mendapatkan keterangan dari kamu. Nanti siang, kamu ikut Mas ke kantor. Bisa. Insya Allah, bisa. Chelsea berpindah ke meja yang lain, menyajikan sup iga ke dalam mangkok besar untuk dibawa ke meja makan. Sikap sang istri membuat Arman menghela napas panjang. Baru ia tinggal 2 malam tanpa kabar saja, Chelsea sudah ngambek seperti ini. Lantas, bagaimana jika ia menyampaikan tentang tugas gabungan yang akan berjalan awal bulan depan?
Memikirkan hal itu membuat Arman semakin pusing. Ia beranjak membuka lemari pendingin, meraih sebotol air putih. Dari jarak beberapa meter, ia terus memperhatikan Chelsea yang berdiri membelakanginya. "Maaf, karena Mas semakin sibuk akhir-akhir ini." Chelsea tetap geming, enggan menoleh ke belakang. "Nanti abis dari kantor, kamu mau jalan-jalan? Sekalian belanja, makan-makan, pokoknya semalaman." "Mau,"